Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah acara Likok dan sekitar Bawi 3 besar yang diadakan oleh CPC PKS Patumba. Bertepatan minggu ini berada di Desa Lantasan Lama. Acara LT 3 besar kali ini dirangkai juga dengan kegiatan periksa kesehatan gratis yang dimotori oleh ibu-ibu dari bidang perempuan CPC PKS Patumba. Ini atas pandangan-pandangan Umar bin Khattab. Ijtihadiyah sebagai kiasan waktu. Ditulislah surat, dikirim, diterima oleh pasukan di situ. Dilihat oleh Khalid bin Walid bahwa suratnya itu tidak lagi menjadi panglima perang. Panglima perang sekarang dipimpin oleh Abu Ubaidah, digantikan oleh Abu Ubaidah. Bayangkan ikhwan fillah, itu perang sudah hampir menang. Waktu itu Khalid ini yang masa-masa keemasannya, masa-masa kejayaannya. Tapi kemudian dia berapa enggak? Memang dia tidak segera laksanakan itu, karena dia khawatir kalau lagi seperti ini diganti nanti terjadi perubahan kondisi. Dia tuntaskan tugasnya, menang dia. Setelah itu kemudian setelah menang, dengan lapang dada dia menyerahkan kepimpinan itu kepada Abu Ubaidah. Silakan Abu Ubaidah kemudian menjadi pemimpinnya. Kalau bahasa kita mungkin hari ini kita lagi menang kemudian dicopot. Nah, itu agak berat itu. Kemudian posisinya sebagai prajurit. Ya contoh sederhana, contohnya kami sudah di DPW, pengurus wilayah, itu sudah diwanti-wanti oleh pengurus. Ya. Kita memang dicalekan semuanya, termasuk saya sudah dicalekan. Tapi nanti kalau antum terpilih, jangan antum anggap antum bisa melanjut menjadi anggota dewan, belum tentu dibilang begitu. Kenapa? Kalau memang nanti kita jamahin membutuhkan antum DPW, antum harus berlapang dada. Walaupun antum sudah potong serbu duluan, katanya seperti itu. Nah ini Khalid bin Walid seperti itu kondisinya. Ya kalau bahasa hari ini sudah jadi caleg, kemudian kebijakan wilayah, kebijakan dakwah kita, antum lebih tepat ngurusin kaderisasi daripada antum di anggota dewan. Kondisinya seperti itu. Nah ini yang dihadapi oleh Khalid bin Walid. Antum lebih cocok sebagai jundi daripada antum sebagai kiadah. Itu disampaikan. Akhirnya dia serahkan kepemimpinan itu kepada Abu Ubaidah. Silakan Abu Ubaidah, mimpin, lanjutkan. Yang menarik itu ungkapannya, ketika dia terjadi dialog, dia dialognya dengan Abu Ubaidah waktu diserahkan itu. Kata Khalid bin Walid, wa ma tutalid dunya uridu wa ma dunya a'malu wa inna ma tara sayasiru ila zawalin wa qita'in wa inna ma nahnu akhwan wa qiwamu bi amrillahi azza wa jalla wa ma yadiru rajulu ayyadi alaihi aghuhu fi dinihi wa dunyahu. Dia katakan, bukan untuk kekuasaan dunia saya itu berperang, bukan untuk itu. Bukan untuk dunia saya untuk berperang ini, bukan. Kalau bahasa kita masuk dalam jamaah dakwah ini, bukan untuk mendapatkan kekuasaan dunia, bukan untuk mendapatkan materi dunia, bukan untuk itu yang saya inginkan. Apa yang kau lihat hari ini, maksudnya jabatan tadi itu saya tiru ila zawalin wa qita'in. Itu nanti ujung-ujungnya akan hilang, akan habis. Wa inna ma nahnu akhwan. Kita ini bersaudara, dia bilang. Kita ini bersaudara, ikhwati fillah. Wa qiwamu bi amrillahi azza wa jalla. Dan kita ini melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia katakan, "Ya tidak masalah bagi saya. Ketika saya diganti dengan saudara saya, saudara satu iman, satu akidah, saudara saya di dunia, dia menjadi pemimpin saya, silahkan, itu tidak menjadi beban buat saya." Subhanallah, ungkapan yang tulus dari Khalid bin Walid ketika waktu itu dia posisinya digantikan. Dan kemudian ini terjadi peristiwa ini itu pada tahun 13 Hijriah. Selama 4 tahun kemudian Khalid bin Walid ini menjadi jundinya Abu Ubaidah. 4 tahun itu tidak ada pembangkangan, tidak ada mahles, tetap bekerja seperti biasa, aktif. Ya kalau mungkin kita bertanya, kalau anggota dewan kerja semangat hari ini, wajar. Ada jabatan yang mau didapatnya. Nah kita sebagai jundi orang biasa ini, kerja kita ini untuk apa? Nah di sini Khalid bin Walid tidak memandang itu.
Dia walaupun posisinya sebagai jundi tetap bekerja bagus. Bahkan subhanallah ketika di tahun 17 Hijriah, waktu itu berhadapan dengan pasukan Konsolin, itu pasukan yang kuat, Abu Ubaidah itu agak kewalahan. Kemudian dia katakan kepada Khalid, datang Abu Ubaidah kepada Khalid, dia mengatakan, "Istahyaitu minka ya Aba Sulaiman." Saya malu sama Anda. Aba Sulaiman itu panggilan dari Khalid bin Walid. Saya malu sama kamu loh Khalid. Kenapa malu? Ya sekarang ini kita butuh kamu untuk menjadi pemimpinnya. Karena Khalid itu orang yang piawai dalam pertempuran. Nah kemudian Khalid mengatakan, "Wallahi lau umira ala tiflin saghirin la uti'annalah." Demi Allah, kalau memang saya ini ditugaskan untuk taat kepada anak kecil, itu saya lakukan. Walaupun pemimpin saya anak kecil, saya lakukan. Ketaatannya itu seperti itu. Dia tidak pandang siapa pemimpin saya. Tapi kalau memang sudah ditentukan khalifah, ada seorang pemimpin yang harus saya taati, itu saya taati. Kemudian mengatakan, "Fakaifa ukhalifuka wa anta aqdamu minni imanan wa asbaqu islaman." Bagaimana mungkin saya mau tidak sependapat dengan Anda, tidak mentaati perintah Anda? Anda itu imannya lebih duluan, masuk Islamnya lebih duluan dari saya. Fatabta bi-islamika ma'as-sadiqin. Dengan keislamanmu itu kamu telah mendahului saya, karena kamu masuk Islamnya duluan. Wa ra'ata bi-imanika ma'al musari'in. Cepatnya kamu masuk Islam itu wajar ketika Khalifah Umar bin Khattab itu menjadikan kamu sebagai pemimpin saya. Bahkan wasallallahu Rasulullah bil amin, Rasulullah menamakanmu sebagai orang yang amin, amanah. Fakaifa alhaquka wa analu darajataka. Gimana mungkin saya mau bisa sama dengan Anda, saya mau satu level dengan Anda. Wal an ushiduka an qad ja'altu nafsi habatan fi sabilillah ta'ala wa la ukhalifuka abada. Nah, sekarang ketahuilah, aku saksikan kepadamu, diriku ini itu sudah jadi wakaf untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan taat kepadamu, aku tidak akan membantah sedikit pun. Ini yang disampaikan Khalid bin Walid. Bukan hanya sekedar ucapan, bukti perilakunya. Kemudian dia ikut dalam peperangan itu. Alhamdulillah peperangan itu berhasil menang. Dia tunjukkan kemampuannya yang ada dengan hebat, ditunjukkan, kemudian dia menang. Nah, subhanallah, ketika menang mereka ini, datang lagi surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Sekarang Khalid bin Walid ini tarik ke Madinah. Kalau tadi diturunkan posisinya dari piada menjadi a'dha jundi, sekarang posisinya kalau bahasa hari ini dipintiunkan. Tidak boleh lagi bergabung di situ, tarik ke Madinah sekarang. Ya, ditarik ke Madinah. Ketika ditanya di Madinah, kenapa kok seperti itu? Ya Umar bin Khattab menarik dia itu. Nah kata Umar bin Khattab waktu itu, inilah a'dzil Khalidan an-suhtatin wa la khiyanatin. Saya itu memecat, kalau bahasa kasarnya, memecat Khalid itu bukan karena saya marah, bukan saya berkhianat, bukan. Tetapi walakinnan nasa futinu bihi fakhiftu ayyukalu alaihi wa yubtalu bihi ahbabtu an ya'lamu anna Allah huwa salih wa an la yakunu bi'aradi fitnah. Sebenarnya ketika saya memecat dia itu saya melihat ini banyak masyarakat Khalid ini menjadi fitnah. Menjadi fitnahnya bagaimana? Mereka, kita menang ini karena ada Khalid. Kalau Khalid nggak ada, kita kalah. Nah itu ingin dihilangkan oleh Umar. Saya tidak ingin itu ada di tengah-tengah kalian. Saya tidak ingin itu makna seperti itu ada di hati kalian. Menangnya kita itu karena Allah. Makanya Khalid saya pecat itu supaya menjaga akidah kita, niat kita, tujuan kita, bahwa semua yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Umar bin Khattab pandangannya jauh ke depan. Sehingga kemudian itu dia. Nah ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, yang ingin saya ajak kepada kita, bahwa dalam berjuang kita ini, kita yakin setiap kita ketika kita menampakkan kaki kita dalam jalan dakwah ini, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah mencari ridhonya Allah. Oleh karena itu, dulu ma'ad dakwah haitsu darat. Berputarlah kita dengan dakwah dimanapun dakwah ini berada. Yakinlah
Maksudnya, kalaupun kita diamanahkan sebagai qiyadah, gunakan kekuasaan atau qiyadah itu betul-betul dengan amanah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika kita juga diposisikan sebagai jundi, sebagai a'dha yang di bawah, gunakan juga kemampuan, segala kemampuan yang ada pada diri kita untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjadi saksi kita. Ini penting, ikhwan akhwatillah, ikhlas. Ikhlas. Sehingga muncul pertanyaan hari ini kalau kita tidak ikhlas, berat berjuang. Sudah ada yang di bahasa-bahasa, ini kita agak miris juga. Ada seorang merabi memotivasi binaannya untuk supaya aktif di masyarakat. Terkepatan merabinya caleg. Pas adanya dimotivasi begitu, dan kan biasa kita closing sekian-sekian. Adanya walaupun bahasa canda, tapi tidak pantas sebetulnya. Dia bilang, panitia Ustaz, saya sudah dapat sekian nih. Tidak pantas yang seperti ini gitu dia. Ya, alhamdulillah yang dirahmati oleh Allah, kerja kita untuk memenangkan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan ganjaran pahala itu kepada kita. Kalau kita hari ini merasa nggak nyaman dengan kok menggaji dia, yang mengupahi dia, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita hadirkan dalam setiap aktivitas gerakan kita dimanapun kita berada. Insya Allah kalau seperti itu kita tuang dadanya, tuang dada kita. Ya, jangan sampai nanti Allah kita kerja sekarang, nanti kalau udah jadi paling lupa juga itu. Kalau masih ada seperti itu, kita ini kan banyak orang umum begitu. Tapi sekarang ini ya deket-deket sama kami, kalau udah jadi lupa, akhirnya kemudian hatinya dongkol. Kalau kita sudah begitu sama ikhlas kita, berarti keikhlasan kita dipertanyakan. Berarti kita bantu dakwah ini itu karena ada sesuatu yang kita inginkan, sifatnya materi duniawi. Sehingga ketika materi duniawi itu kita tidak dapat, maka hati kita merasa jengkel, merasa dongkol. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, pahala dari Allah, kalaupun tidak mendapat dunia itu, yang jelas pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah kita dapat, insya Allah sudah sampai kepada kita. Nah, oleh karena itu, ikhwan dan akhwatillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengingatkan kembali kepada kita bahwa dalam manhaj dakwah kita, ketika kita masuk menapaki kaki dalam gerbong jamaah dakwah ini, itu rukun di antara rukun janji setia kita 10 rukun itu yang kedua itu adalah ikhlas. Ikhlas harus ikhlas, karena kalau tidak ikhlas itu kita akan terseok-seok berada dalam jamaah ini. Tapi kalau kita ikhlas, yakinlah insya Allah kita bisa istiqomah sampai kapanpun nantinya. Khalid bin Walid ini contoh teladan Nabi kita di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau diposisikan sebagai qiyadah, mau diposisikan sebagai jundi, mau diposisikan apapun posisi kita dalam gerakan dakwah ini, kita sangat yakin bahwa semua kita di hadapan Allah itu sama. Tinggal lagi bergantung kepada kesungguhan kita di dalam menjalankan amanah dakwah yang Allah berikan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.